Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan Mapuna dengan NIM 130121053 yang akan membawakan materi tentang sistem smart parking, optimasi pencarian lahan parking dengan parkir dengan fuzzy logic dan algoritma Dijkstra. Nah, sini ada materi yang ingin saya sampaikan, yaitu pendahuluan, studi terkait, sistem yang dibangun, evaluasi, kesimpulan, dan referensinya. Nah, apa aja sih latar belakang dari materi ini? Yang pertama itu kesulitan mencari parkir akibat kepadatan penduduk. Kedua, keterbatasan petugas parkir dan tidak teraturnya parkiran. Dan yang ketiga adalah optimasinya. Nah, kepadatan penduduk ini, permasalahan yang utama dihadapi adalah kesulitan dalam mencari lahan parkir kosong, terutama di kawasan padat penduduk. Nah, kepadatan penduduk menyebabkan sulitnya menemukan lahan parkir karena jumlah kendaraan tidak seimbang dengan infrastruktur parkiran. Nah, keterbatasan petugas parkir dan tidak teraturnya parkiran. Petugas parkir terbatas dalam pengawasan menyebabkan parkiran tidak teratur, memberikan pengemudi pengalaman sulit dan memakan waktu dalam mencari parkir. Nah, sistem smart parking ini menerapkan fuzzy logic eh, dalam desainnya untuk mengelola situasi dinamis dan ketidakpastian di lapangan. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung rute terbaik bagi pencarian parkir kosong. Input sistemnya ini melibatkan data kepadatan parkiran, informasi tentang lahan parkir, dan lokasi penggunanya. Outputnya yaitu petunjuk rute menuju lahan parkir. Pengujian sistem dari algoritma ini akan melibatkan metrik seperti waktu yang diperlukan untuk menemukan parkir, jumlah parkir yang berhasil ditemukan, dan efisiensi penggunaan lahan parkir. Melalui metrik ini, kinerja dari sistem smart parking dapat dievaluasi secara menyeluruh, mengukur kecepatan pencarian lahan parkir, efisiensi pemanfaatan ruang parkir, dan tingkat keberhasilannya dalam memberikan solusi terhadap masalah utama, yaitu mencari lahan parkir kosong dengan cepat dan efektif. Kemudian apa aja sih batasan masalahnya? Nah, berdasarkan latar belakang tadi, ada beberapa batasan masalah yang perlu diatasi, yaitu keterbatasan infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur parkir merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesulitan dalam mencari lahan parkir kosong. Nah, hal ini diperparah oleh peningkatan jumlah kendaraan dan kepadatan penduduk di kawasan yang padat. Yang kedua, keterbatasan petugas parkir. Meski petugas parkir ada keterbatasan mereka dalam mengawasi itu hanya sekedar pintu masuk dan pintu keluar yang menyebabkan ketidakteraturannya parkiran. Oleh karena itu, sistem yang dibutuhkan harus dapat mengelola sistem dinamis dan ketidakpastian di lapangan. Dan yang ketiga, keterbatasan teknologi. Saat ini banyak sih sistem parkir yang masih menggunakan teknologi manual atau semi otomatis. Nah, oleh karena itu, sistem yang dibutuhkan harus mampu mengintegrasikan teknologi canggih seperti fuzzy logic dan algoritma Dijkstra untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mencari lahan parkir yang kosong. Kemudian, masih bagian pendahuluan itu, apa sih sebenarnya tujuan dari penelitian ini? Saya membaginya menjadi 3. Nah, dan saya jelaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem smart parking yang menggunakan fuzzy logic dan algoritma Dijkstra untuk mengoptimalkan pencarian lahan parkir. Yang kedua itu, penelitiannya juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem smart parking melalui metrik seperti waktu yang diperlukan untuk menemukan parkir, jumlah parkir yang bisa ditemukan, dan efisiensi penggunaan parkir. Dan terakhir itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk menyelesaikan masalah utama, yaitu mencari lahan parkir kosong dengan cepat dan efektif. Kemudian studi terkait, kita pindah kepada bagian kedua, yaitu ada yang pertama itu algoritma yang meningkatkan efisiensi sistem parkir pintar berbasis cloud, yang juga mengembangkan arsitektur jaringan berdasarkan Internet of Things, yang IoT ini digunakan untuk membantu pengguna secara otomatis menemukan tempat parkir yang kosong berdasarkan metrik kinerja baru untuk menghitung biaya parkir pengguna dengan mempertimbangkan jarak, total, dan jumlah tempat parkir yang kosong. Dan yang kedua itu, metode yang digunakan adalah fuzzy Dijkstra, yang algoritma fuzzy mempunyai tugas menangani parameter kepadatan dan jarak lokasi atau parkir yang
optimal. Nah, selain menggunakan teknik algoritma Fuzzy, tugas ini juga menerapkan konsep algoritma Dijkstra, yang algoritma ini merupakan algoritma yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek di mana setiap jalurnya mempunyai nilai yang positif. Penerapannya ini mencari rute terpendek berdasarkan jarak antar node. Dan yang ketiga, dataset yang dipakai itu adalah dataset sensor dari tempat parkir, termasuk data tentang kepadatan kendaraan dan status lahan parkir. Adapun baseline-nya atau pembandingnya itu seringkali adalah sistem parkir manual atau semi otomatis yang ada saat ini. Oke, next slide. Untuk bagian ketiga, sistem yang dibangun. Yang pertama itu ada gambaran umumnya. Gambaran umum ini sistem dikembangkan untuk memberikan yang terbaik di tempat parkir berdasarkan berbagai faktor. Faktor-faktornya dipertimbangkan termasuk preferensi pengemudi yang terdiri dari jarak pengemudi, berjalan kaki, jarak antar pintu masuk dan jarak pintu keluar. Slide. Nah, di sini ada flowchart-nya, yaitu terdiri dari mulai GPS modulnya, input masukan gedungnya, implementasi algoritma Fuzzy, ada tidak parkirnya, tersedia tidak parkirnya. Kalau tersedia, dia akan mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jarak terpendek. Terus setelah itu kita akan memilih rute. Nah, selesai. Untuk yang kedua itu ada penerapan dari algoritma Fuzzy. Logika Fuzzy memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari rancangan input, proses fuzzification, Fuzzy rules, dan diffusification sampai mendapatkan keluaran yang diharapkan. Nah, apa sih sebenarnya fuzzification itu? Nah, proses fuzzification itu proses pertama dalam sistem logika Fuzzy. Yang proses ini melakukan transformasi input kritis menjadi output Fuzzy. Dalam konteks sistem parkir pintar, misalnya input kritis bisa berupa data sensor tentang kepadatan kendaraan atau status lahan parkir. Nah, output Fuzzy ini kemudian digunakan untuk inferensi Fuzzy yang menghasilkan output yang mewakili hasil inferensi. Nah, kemudian ada Fuzzy rules. Setelah proses dari fuzzification, output Fuzzy digunakan untuk inferensi Fuzzy. Inferensi Fuzzy ini melibatkan penerapan aturan Fuzzy yang telah ditentukan. Aturan Fuzzy ini biasanya ditentukan oleh ahli domain berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, nilai satuan yang dipakai dari Fuzzy rules ini itu adalah meter. Kemudian yang ketiga itu ada dalam penerapan algoritma Fuzzy itu ada diffusification. Setelah proses inferensi Fuzzy, output Fuzzy dikonversi menjadi output krisis yang dapat dipahami oleh pengguna. Proses ini disebut diffusifikasi. Dalam konteks sistem parkir pintar, output dari diffusifikasi ini bisa berupa rekomendasi dari lahan parkir yang kosong ya, berdasarkan hasil dari inferensi Fuzzy. Kemudian untuk penerapan dari algoritma Dijkstra ini itu berperan dalam mencari rute terpendek antara pintu masuk, lahan parkir yang kosong, dan pintu keluarnya. Dan nilai tiap node-nya itu tersedia didapatkan dari perhitungan jarak antar node sumber dan node tujuan berdasarkan pada peta maps dari GPS. Nah, yang keempat itu ada evaluasinya. Yang pertama ada dataset, metode evaluasi, metode pembanding, hasil pengujian, dan analisa pengujian. Untuk dataset ini, data yang digunakan adalah data dari dua tempat parkir dengan kondisi garis parkir yang berbeda. Nah, untuk materi evaluasinya itu digunakan antara lain waktu yang diperlukan untuk menemukan parkir, jumlah parkir yang berhasil ditemukan, dan efisiensi waktu serta penggunaan lahan parkirnya. Nah, metrik ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem parkir pintar dalam mencari lahan parkir yang kosong. Yang ketiga, metode pembandingnya. Apa sih metode pembandingnya itu? Nah, metode pembanding dari penelitian ini itu metode manual atau tradisional seperti menggunakan petugas parkir untuk mengupdate status slot parkir secara manual. Nah, tapi metode ini kan memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan efisiensi. Nah, dan yang terakhir itu dan yang keempat itu hasil pengujiannya. Pengujian dimulai dengan mencatat waktu yang diperlukan untuk menemukan parkir, tujuan parkir, titik mulai, rekomendasi tempat parkir, jaraknya, waktu tempuh, efisiensi jarak, dan efisiensi waktu. Dengan menguji kinerja algoritma Fuzzy, Dijkstra
untuk mencari rute terpendek berdasarkan jarak antar node. Hasil yang diperoleh melalui penguji sistem parkir pintar dengan dataset yang sudah ditentukan. Ini terakhir itu ada analisis pengujian. Nah, analisisnya itu melibatkan penilaian terhadap hasil pengujian dan bandingannya dengan baseline atau pembanding solusi. Nah, sistem dapat berjalan dengan baik. Masukan dari pengguna berupa lokasi tujuan dapat diolah dengan baik oleh sistem fusi Dijkstra dengan menggunakan output rute untuk menemukan sub parkir terbaik. Setelah melakukan pengujian ini, dengan cara perbandingan secara manual memotret area parkir hasilnya lebih efisien 128 detik dengan jarak kurang lebih 500 meter, yaitu 488 meter dibandingkan tanpa sistem parkir pintar. Baik, untuk kesimpulannya itu implementasi sistem parkir memakai GPS dan metode fusi Dijkstra ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu setup perangkat keras yang menggunakan modul GPS dan microcontroller untuk melacak posisi mobil secara real time, menghitung kepadatan parkir dengan menghitung jumlah koordinat GPS dalam jarak tertentu dari tempat parkir untuk menghitung kepadatan parkir. Implementasi metode fusi Dijkstra menggunakan metode fusi Dijkstra untuk merekomendasi tempat parkir berdasarkan kepadatan parkir dan jaraknya ke tujuan. Sistem smart parking ini yang menggunakan fusi logik dan algoritma Dijkstra dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mencari lahan parkir yang kosong. Sistem ini mampu mengelola situasi dinamis dan ketidakpastian yang ada di lapangan, serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi penggunaan lahan parkir. Selain itu, sistem ini juga mampu memberikan petunjuk rute menuju lahan parkir yang kosong berdasarkan data kepadatan penduduk atau kepadatan parkiran, informasi tentang lahan parkir, dan lokasi pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini dapat menemukan lahan parkir yang kosong dalam waktu yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Misalnya ya, sistem ini dapat menemukan lahan parkir kosong dalam waktu 128 detik dengan jarak sepanjang 488 meter. Kemudian ini daftar pustakanya, ada referensinya, saya mengambil 4 referensi. Baik, sekian dari saya, sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.